Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma syrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarganya, diberkahi hartanya, diberkahi waktunya, diberkahi usianya, dan diberkahi apapun yang Allah anugerahkan kepadanya. Alhamdulillah, atas izin semata dari Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan di tempat ini. Sekiranya bukan materinya yang menarik, karena keinginan besar kami bahwa semuanya itu bisa mendapatkan paripurna, sempurna. Umpama hanya satu doa saja yang panjenengan dapatkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di ayat yang ke-10 surat Al-Kahfi itu sudah untuk menutup bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan baca surat Al-Kahfi. Doa yang begitu melegenda. Baru ada sejarahnya mereka yang hidup 309 tahun tidak pernah sedikit pun ada kesalahan. Selalu terbimbing dengan rahmat Allah. Benar dari awal sampai akhir. Apa amal solehnya? Tidur. Tapi enggak mudah loh, tidur 309 tahun itu enggak mudah. Jangan coba-coba. Don't try it by home. Nanti kalau kebablasan beneran kan. Itu doa yang diabadikan sejak zaman Nabiullah Daud alaihi salam. Kita yang datang kemudian tidak ngerti persis ceritanya, heroiknya 7 orang ini bisa mengalahkan satu negara bukan orangnya saja, dan segala hal yang ada di dalam negara ini. Hanya 7 orang itu bisa mengalahkan. Kok bisa ya? Atas kuasa Allah Azza wa Jalla.
Maka ini direkomendasikan kepada kaum muslimin, diharapkan membaca agar Jumat sampai ke Jumat itu tetap berada dalam penerangan, dalam cahaya. Tidak kehilangan cahaya, tidak kehilangan sinyal terhadap hidayah Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang memahami tentang satu ayat yang juga satu doa, ini begitu luar biasanya. Harapannya setiap mukmin itu tidak melewatkan setiap akan tidur mendoa dengan doa ini. Sebelum tidur itu begitu banyak masalah. Bangun tidur itu selesai. Dicicil, selesai. PR-nya Ashabul Kahfi itu satu negara. Sebelum tidur itu dipenuhi dengan segala PR, bangun tidur selesai. Ternyata tidurnya 309 tahun. Nah, kita punya hutang tidur, pengennya bangun tidur selesai. Tidurnya 5 hari, tidurnya 1 tahun. Itu enggak bisa disengaja, enggak bisa. Hanya kuasa semata dari Allah Azza wa Jalla. Doa yang hebat, yang luar biasa. Kita diperkenankan untuk bisa mencicipi kalimat hebat, kalimat yang bisa melipat waktu, melipat urusan, sekaligus melipat ya banyak hal. Benar-benar melawan kemustahilan. Maka kita bersama dengan Quran itu selalu urusannya akan hal-hal yang melawan kemustahilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, harusnya tadi diawali dengan sambutan Ketua Yayasan. Tadi nyampaikan ke saya lewat WA, ini masih perjalanan dari Jogja, enggak tahu sampai atau belum gitu ya. Tapi mudah-mudahan panjenengan semua sudah merasa disambut, sudah merasakan kehangatan. Sampun unjuk teh, ada snacknya dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga akhirnya waktu untuk tausiahnya juga bertambah. Apalagi judul kita sore hari ini adalah harapan. Dari awal saya sudah menebak-nebak ini, baru beberapa menit sudah kena semprit bagian acara ini. Sudah ada kertas, waktunya habis. Alhamdulillah diberikan waktu lebih. Harapan ini nampak sepele, nampak sederhana, tapi kalau sudah mulai dibuka, dikembangkan, dan mulai ditanya, apa harapan kita masing-masing? Wah, itu bisa ceritanya panjang. Sesore itu kurang, seharian itu punya harapan banyak. Maka aneh orang punya harapan, tapi tidak ada alat yang untuk menggantungkan harapan. Kalau tidak digantung, harapan itu bingung. Tahu-tahu harapannya putus, sehingga istilahnya putus harapan. Apalagi sampai kepada keadaan gagal harapan. Paling buruknya adalah tidak ada harapan. Nah, ini mau digantungkan di mana? Pengen lunas hutangnya, terus yang disandari siapa? Bersandar ke kanan, podo duwe hutang. Ke kiri ya sama duwe hutang. Di depannya, di belakangnya sama saja. Terus bersandarnya ke siapa? Lupa bahwa ada satu surat yang didesain itu sebagai tempat menggantungkan seluruh harapan.
harapan yang pasti terpenuhi itu adalah harapan kepada Allahus Somad. Allah tempat menggantungkan segala harapan. Mau dijawab di dunianya, sehingga ada istilah mustajabah. Atau ditunda di akhirat, atau harapan itu dibentukkan dalam bentuk lain, tidak tercapai, tapi menjadi sesuatu yang menghambat kesulitan, musibah, bala, kemalangan dalam hidup itu terbentengi dengan itu, terproteksi dengan itu. Dan tiga-tiganya itu luar biasa. Sehingga para sahabat itu saking senangnya dengar hadis ini. Idzan nukthir. Kalau begitu saya tak memperbanyak harapan saya. Kalau begitu saya akan perbanyak doa saya. Tapi Rasulullah justru menjawab, wallahu aktsar. Allah punya stok lebih banyak. Sepenuh harapan kita yang kita kumpulkan sudah tersedia lebih banyak lagi jawaban terhadap harapan itu. Kalau kita meyakini bahwa sebanyak harapan sudah ada stoknya. Sementara harapan itu sendiri kalau dilewatkan pada jalurnya melalui proses berdoa, sebelumnya diawali dengan ibadah, itu sendiri sudah dipahalai. Maka yang kita bahas ini adalah harapan yang dilewatkan pada sesuatu yang caranya sudah diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Mungkinkah seluruh harapan kita itu bisa terpenuhi? Ini langsung jawabannya sebenarnya. Kalau panjenengan ikut mereview, mendengar kembali cerita-cerita yang dulu, ada seorang yang ditemui Ahmad bin Hambal. Profesinya bukan ulama, bukan pengusaha besar. Tapi Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala itu bertanya-tanya, ada apa saya kok kayaknya itu ditarik, kayak kena magnet, harus sampai di Baghdad. Tidak ada sanak saudara, tidak ada kenalan. Sekalipun Imam Ahmad bin Hambal itu adalah salah satu imam keempat. Sangat masyhur. Hafal 1 juta hadis. Tapi enggak viral. Subscribe-nya itu ya enggak banyak. Enggak ada HP-nya kok. Viewernya ya enggak ada gitu. Belum ditemukan HP saat itu. Enggak kenal beliau itu kan aneh. Akhirnya ya sudah, karena enggak ada sanak saudara, enggak ada kenal siapa-siapa. Tempat yang menampung siapa saja itu adalah masjid. Ternyata sampai di masjid kok ya diusir sama takmir. Sudah tak ngalai ada di teras masjid, tetap aja diusir. Bingung, tengok sana, tengok sini, siapa yang akan menampungnya? Samping masjid ada rumah yang masih menyala lampunya, mempersilahkan katuran pinara. Seadanya kami sambut, bisa istirahat secukupnya. Akhirnya singgah di situ ceritanya itu. Ternyata profesinya adalah tukang buat roti. Nggak istimewa banget kan? Tukang buat roti itu ya banyak hari ini itu. Maka jangan khawatirkan tentang profesi kita. Saya petani, saya pedagang kaki 5. Panjenengan pedagang kaki 10 sekalipun itu tidak masalah. Wong itu halal.
sudah dipersilahkan, kemudian beliau masih meneruskan aktivitasnya membuat adonan roti. Tapi lisannya tidak berhenti. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Tapi yang inti istighfarnya. Didengarkan ini kok aneh terus, istighfar terus. Nuwun sewu. Sudah melazimi istighfar sebagai zikir itu sudah berapa lama? Sudah 30 tahun. Berarti sudah lama banget itu. Umpama 30 tahun itu tidak disebut lama, itu ya tetap lama. Panjenengan istighfar sudah berapa lama? Ya sejak ikut kajian. Wah, ini sudah berapa lama? Pertanyaannya to the point. Saya senang dengan kisah-kisah yang to the point gitu ya. Tinggal tidak perlu mikir yang panjang. Dengan istighfar panjenengan yang 30 tahun dilazimi, panjenengan itu dapat apa? Ini baru digarisbawahi sebagai busyra, kabar gembira, harapan. Tidak ada yang saya inginkan di dunia ini kecuali Allah kabulkan semuanya. Tidak ada yang saya inginkan di dunia ini kecuali Allah kabulkan semuanya. Kecuali satu. Saya itu pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sampai sekarang itu belum dikabulkan. Lah, kaget Ahmad bin Hambal. Ini tersangkanya. Ini harus berjalan ribuan mil. Harus menempuh perjalanan dengan begitu lelahnya. Ini magnetnya ini loh yang menyedot itu loh. Lah ya saya itu Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar dirangkul. Berarti semua keinginannya, berarti semua doanya terkabul. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika bertemu Allah membawa catatan amal. Yang isinya itu dipenuhi dengan catatan istighfar. Bukankah dunianya istimewa, ukhrawinya istimewa juga. Maka Bapak Ibu rugi kalau enggak menjadi ahli istighfar, itu rugi. Sudah dunianya enggak kecapai, akhiratnya kelunta-lunta, rugi. Maka komitmen diri, niatkan, azamkan, sejak ini saya akan menjadi ahli istighfar. Sambil macul astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil goreng tempe, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dibiasakan menjadi karakter, bahkan itu dikukuhkan dari dia, diturunkan, diwariskan sampai ke anak, diwariskan sampai ke cucu, kalau perlu sampai ke cicit. Alangkah hebatnya warisan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu justru intinya kajian ini ya. Langsung to the point awal, langsung tuntas gitu ya. Tapi karena sudah dibuatkan slide, kalau nggak dilihat kok eman-eman. Dan kasihan yang buat, ini sampai lembur-lembur buatnya. Wong saya ngasihnya dadak-dadak gitu ya. Baik. Bagaimana cara hadirnya harapan? Tiba-tiba kita punya harapan tuh hadirnya kapan? Yang pertama, setiap yang berdoa itu punya harapan. Jadi kalau ditanya kira-kira cita-cita saya itu tercapai apa enggak? Panjenengan berdoa enggak? Saya berdoa, punya harapan. Sakit saya sembuh atau tidak? Panjenengan berdoa enggak? Saya berdoa,
punya harapan. Harapan di antara tiga keadaan tadi yang istimewa banget. Dijawab, ditunda, diberikan lebih istimewa. Kan ada anak-anak itu kalau biasanya itu sudah kebiasaan kalau mau tidur itu pakai guling, ileren, welek. Itu diganti yang baru itu enggak mau. Sudah kadung jatuh cinta. Diganti baru enggak mau. Ngertinya gantinya itu belum tentu sebaik yang pertama. Sama dengan kita ini. Asal berdoa punya harapan. Tapi belum tentu harapannya itu lebih baik daripada yang ada hari ini. Pikir kita sembuhnya itu yang terbaik. Belum tentu. Wong Rasulullah itu ditakhir. Disuruh memilih ketika sakit 14 hari. Yang mencintai luar biasa. Kebermanfaatannya luar biasa. Tapi ketika ditanya, masih pengen terus dakwah atau pengen ngambil upah? Ila jiwari Rabbi, pengen kundur di sisi Allah atau terus dakwah? Dan ternyata jawaban Rasulullah ila jiwari Rabbi, kundur mawon pun kesel pun sayah. Ya 63 tahun akhirnya itu sudah lelah luar biasa itu. Ditimpuk batu, diusir, mengalami 27 kali perang yang dipimpinnya sendiri. Sehingga pernah saya diskusi panjang dengan banyak ustadz itu. Kalau orang yang manfaatnya luar biasa, itu akhir ajalnya itu karena habis masa tinggalnya di dunia atau dia disuruh milih. Rata-rata jawabnya ya habis ajalnya. Melihat kebermanfaatannya itu ya ditakhir, disuruh milih. Pengen terus bermanfaat ala dunia atau pengen kundur? Ya dikasih kalau di surga ya istri nggak cuma 1, 70. Anek ngono ya mulai wae. Rumah ndak usah nyicil. Ndak usah tipe 21. Niku sak planet. Antara satu pintu gawang, kusen gawang itu sampai pintu selanjutnya itu sejauh 100 mil. Ngitung pintu nih era rampung-rampung, satu tembok ke tembok yang lain itu 100 kilo. Ya Allah. Mengira bahwa ditunda itu kok lebih jelek. Siapa bilang? Sehingga berkesimpulan bahwa guling yang ilaran itu lebih cantik daripada guling baru. Sehingga tukar guling aja nggak mau. Mau ditukar yang lebih baru, yang lebih bagus. Luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kita itu selalu punya stok doa. Gegara ini anak-anak itu kalau pada subuh itu saya minta harus membaca doa 122 doa yang ada dalam kitabullah, yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng. Mudah-mudahan Bapak Ibunya ya kena. Nampak sekilas didengarkan itu senang, tapi dipraktekkan 122 doa itu kalau dibaca setengah jam. Setengah jam itu kalau sadar. Kalau ngantuk lah itu 10 menit, ada yang 5 menit, tahu-tahu merem gitu, tahu-tahu udah selesai. Ternyata tidur.
Yang kedua, kalau kita punya ilmunya, gara-gara ngaji ngerti ilmunya, bahwa yang diminta manusia awal sampai manusia akhir, sejak Nabiullah Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan jadi satu, semuanya berdoa yang paling puncaknya puncaknya doa. Itu Allah mampu untuk mengabulkan semuanya. Dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Sebagaimana jari yang dimasukkan di lautan. Bukan laut, lautan. Lautan itu lebih luas daripada laut. Riwayat lain itu jarum. Yang nempel di jari itu yang diminta manusia awal sampai akhir. Sisanya lautan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu sebanyak harapan panjenengan, Allah sudah menyiapkan suguhan jawaban jauh lebih banyak. Tapi husnudzonlah, prasangkalah yang baik, sekiranya belum dikabulkan saat ini, ditunda 2 hari, ditunda 2 tahun, pasti ada hikmah yang ada di situ. Ketika tiba waktunya itu syukur mendalam yang luar biasa. Seneng itu loh. Masalahnya pun rampung napa dereng? Belum. Jenengan ndonga pinten tahun? Nampung mung 10 tahun. Alhamdulillah, berarti selama 10 tahun itu ada kegiatan yang masuk dalam ibadah terbaik bernama itu doa. Doa yang menjadi bentuk lain terwujudkannya harapan itu adalah ibadah terbaik. Sehingga ada hadisnya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Habis lelah-lelah ibadah ya doa. Habis muter tawaf ya doa. Habis wirawiri Safa Marwah ya doa lagi. Perjalanan kita ke Makkah untuk menunaikan haji itu intinya apa? Doa lagi di Arafah itu. Al-hajju doaul Arafah. Oh, ternyata ini rahasianya. Sehingga kalau kita itu masih berkesempatan untuk beribadah bernama doa, itu luar biasa. Untuk punya harapan bernama doa, itu luar biasa. Apalagi hadis yang kedua disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul ibadati, sekian ibadah, sholat, tahajud, tilawah, zikrullah, sedekah. Ternyata masih ada afdalul ibadah. Apa itu? Intidharul faraj. Penantian bertemunya solusi. Kapan ya selesainya urusan saya? Tapi harapannya itu adalah digantungkan kepada Allah. Itu afdalul ibadah. Saya itu sudah berdoa, kapan ya bertemu dengan jodoh? Selama masa penantian untuk bertemunya jodoh itu ibadah. Berdoanya itu ibadah. Penantian terjawabnya ibadah itu afdalul ibadah. Lah kan senang semua Bapak Ibu. Habis ini harus banyak-banyak berdoa. Saya bertemu seorang ibu. Saya tanya, Ibu, panjenengan itu punya harapan apa yang terbaik? Afdalul doa panjenengan itu apa? Harapannya yang paling top chair itu apa? Saya pengen haji. Oh, haji kok top chair. Semua harapan yang berkutat pada diri sendiri, sekalipun panjenengan mengaku besar, itu kecil. Semua harapan, doa yang berkutat masih dalam lingkup diri sendiri,
sebanyak apapun, sebesar apapun itu terhitung kecil. Coba kalau ditambahkan ingin menghajikan bapak ibu. Nah tambah besar kan, biayanya juga tambah besar. Ingin menghajikan seluruh hadirin dan hadirat semuanya, wah tambah besar lagi itu. Ingin setiap yang pengajian harus tak sangoni seket, wah ini tambah besar lagi. Sehingga tambah penuh sesak. Apalagi dikasih setiap yang datang dikasih 100.000, wah, rame itu pengajian. Wah ngajian yang kono wae, lho napa? Oh disangoni. Itu bantuan PPKM apa? Ndak. Sehingga betul-betul itu pengajian yang penuh dengan berkat. Bukan berkat. Lah oleh amplop. Nggawa enteng berkatnya. Dalam buktinya ada harapan, doa, terbukti, yakin. Nambah 2, nambah 3. Semakin banyak yang terbukti, semakin banyak harapannya. Saya itu sedang menuju harapan. Nulis di kertas itu jane nggih ndredeg. Karena dulu sudah pernah punya harapan. Sudah punya bukti. Saya itu nulis di kertas, saya pengen berkunjung di 24 negara. Tak tulis, tak taruh di atas lemari. Khawatir kalau ketahuan istriku nada mesake. Kalau ngustad kok gaya 24 negara kayak pengusaha. Wong kan cuma harapan. Ini kan cuma doa. Doa mah bebas. Yang menjadi repot itu kalau berdoa kita salah kamar masuk pada wilayah yang tidak seharusnya. Bagi orang yang berdoa mempertanyakan kapan terjawabnya. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Berdoa belum terkabul, ya doa lagi. Belum terkabul, ya doa lagi. Belum terkabul, ya doa lagi. Loh kok betah men toh? Lah wong berdoanya itu sudah ibadah. Menunggunya ibadah. Syukur terkabulnya ibadah. Ibadah demi ibadah demi ibadah. Luar biasa. Nah, kami terkabul tuh 24 negara itu. Walaupun jawabannya itu kita enggak nyangka. Ternyata ke 24 negara itu transit. Sampai di bandara, yo ramet tuh dari bandara, yo wis ngono. Bawa jamaah umroh, mampir di Qatar, mampir di Malaysia, mampir di Singapura. Oh iya. Nah itu adalah wisata kan alangkah banyaknya biayanya. Iki kelasnya ustad, wis transit wae. Tapi kan wis iso cerita. Jenengan sudah pernah ke Malaysia? Oh sudah. Buktinya mah ini ada fotonya tulisannya belakang Singapura. Nah, habis itu saya juga nuliskan. Saya tuh pengen punya anak asuh itu kalau bisa itu ya sampai 1000-an lebih lah. Nah, Masya Allah. Ternyata di sini itu ketemu dengan anak-anak yang belajar menghafal Quran. Kami datang itu jumlahnya 160-an. Tapi insya Allah tanggal 17 putra bapak ibu itu mulai masuk. Itu sekitaran jumlah santri kita itu antara 350 sampai 400. Nah tahun depan saya pengen naikkan sampai 1000. Buka di Mboja, buka di Batang, Jogja, Pringsurat, di Secang dan lain sebagainya, daerah-daerah lain. Semakin banyak kebermanfaatannya. Mumetnya juga kuadrat. Kalau pas beras entek itu ya, itu kuadrat. Tapi kan tugas kita cuma minta. Yang menjadi masalah kalau mikir kapan terkabul, itu masalahnya. Stres, pusing, migren, vertigo, itu gara-gara itu. Nah, itu ada janjinya semuanya. Silakan kalau Bapak Ibu baca Quran mesti
sekian banyak ayat yang dijanjikan Allah untuk mereka yang melalui jalannya. Minimal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku akan ibadah. Dan hanya kepadamu kami bisa ibadah. Bukan mengandalkan kekuatan dan tenaga kami. Wa iyyaka nasta'in, setelah ibadah ya kami tambahkan minta tolong ya Allah. Tidak ada kewajiban setelah ibadah itu melebihi minta tolong. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong dan hanya karenamu kami tertolong. Maka selalu diulang-ulang untuk mengukuhkan hati kita, mengakar pada diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu di syarah Imam Ibnul Qayyim itu sampai Syekh Ibnul Qayyim itu sampai satu buku. Lautan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saking pinternya beliau. Insyaallah. Harapan dalam doa ini baru satu ya. Belum sisanya tadi. Satu-satu dulu. Alhamdulillah yang kita akan gantungkan harapan-harapan kita itu tujuannya adalah kepada Yang Maha Kuasa. Tempatnya meminta seluruh harapan kita. Kalau kepada sesama lemahnya kita patut kecewa. Luang kita itu alamatkan seluruh harapan kita kepada Yang Maha Kuasa, tidak pantas kecewa. Menunggu terkabulnya ibadah itu, menunggu terkabulnya doa itu ibadah utama. Panjenengan doanya yang belum terjawab berapa? Alhamdulillah ada 1000 doa. Masya Allah, panjenengan ibadahnya kok banyak banget. Berarti kita harus memperbanyak. Tapi giliran banyak itu terus mumet bingungi gitu. Kok belum terkabul sekian waktu. Tak akan tersia. Nabiullah Zakaria itu usianya 100 tahun. Istrinya 80 tahun. Tapi dengan rintihan dan pengakuannya kita tuh menjadi tiba-tiba kuat. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulang saya itu sudah mulai rapuh. Wasta'ala ra'su saiba, sudah menyala rambut-rambut kami. Berarti sudah mulai ada ubannya, sudah mulai memutih. Tapi yang masih terjaga di hati saya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah merasa kecewa. Ora tahu ngenes. Gegara punya doa, punya harapan. Menggantungkan harapan itu kepada Yang Maha Kuasa, kami tidak pernah kecewa. Kami tidak pernah merasa tersia. Kalaulah ditunda itu soal waktu. Itu masih agro pahalanya jalan. Argo ya agro. Argo pahalanya jalan. Yang keempatnya manusia istimewa dan doa. Kita sungguh berhajat betul dengan orang-orang yang seperti ini. Agar cerita para salafus soleh dulu, Mekah itu kekeringan. Semuanya habis sholat Jumat, sholat istisqa. Enggak turun hujan. Tapi ba'da Isya, ada seorang yang sholat sendirian, tangannya terangkat, belum sempat turun tangannya, hujan. Ini siapa ini? Manusia istimewa banget karena punya doa yang sering dilatih.
Semakin sering dilatih, semakin tajam doa-doa kita. Kalau perlu ada masalah saudara, dia akan sanggupi. Masalah jenengan, masalah saya. Wih, wani urusan jenengan saya yang nanggung. Lah kok berani? Hari ini kan kejadian langka. Ada yang memberanikan diri pasang badan itu loh. Jenengan utangnya pinten? 360 juta. Biar saya saja yang bertanggung jawab. Jenengan hutangnya berapa? 500 juta. Saya saja yang bertanggung jawab. Panjenengan kok berani banget? Ini untuk menguji doa-doa kami. Ada 3 keadaan tadi yang diceritakan tadi. Ini cerita para nabi. Kok para nabi itu 25 nabi diceritakan komplitnya itu di kita, di umat ini. Agar seluruh tema kehidupan itu terekam semua. Dan mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan beragam tema, itu semuanya dengan doa. Nah, kesimpulannya kok bisa doa para nabi itu mustajab semua, itu sebabnya apa toh? Innahum kanu, diceritakan rahasianya, dibeberkan, dibocorkan kepada kita. Para nabi sekalipun masanya itu jauh ya terkabulnya doa. Nabiullah Musa itu sejak pertama berdoa untuk dikalahkan Fir'aun sampai terkabulnya doa itu 40 tahun. Panjenengan berdoa untuk dilunaskan hutang 10 tahun kok belum lunas, mau biasa. Panjenengan bukan nabi. Ngaku-ngaku nabi malah masalah. Lewong nabi saja itu 40 tahun sabarnya mengulang dalam doa. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu menunggu penantian terkabulnya doa itu tidak menjadi masalah. Lebih husnudzon ke Allah, lebih sabar. Oh, kita dikasih kesempatan doanya lebih. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Yang pertama para nabi itu kebiasaannya adalah respon cepat terhadap kebaikan. Siapa yang mau ikut voucher wakaf? Saya. Emang tidak duit? Ya ora. Tapi kan ikut dulu. Masalah kejadiannya itu nanti nunggu kalau sudah punya uang, yalah nanti. Ini kita mau kurban siapa yang saya? Kita mau ada gerakan Qiyamul Lail 2 jam. Bapak Ibu yang mau ikutan saya. Memang panjenengan sanggup? Ya enggak. Belum tentu, tapi sudah menjawab dulu gitu. Jatuh harinya sampai sana ternyata bawa snack penuh, bawa makanan. Sholatnya cuma 10 menit, mangane sak jam, ya lain cerita. Sudah ada responnya. Dan itu rahaba warahaba. Suasana doa itu, suasana di dalam harapan itu agar tercapai. Yang mereka libatkan di hati mereka itu harap dan cemas. Yo seneng, yo wedi. Berharap banget busro itu dapat. Jadi kalau dagang itu ya orang mikir nek rugi piye, tapi justru dibalik. Engko nek sugih piye, ada harapan baiknya. Itu didulukan. Rohaba itu didulukan. Rohaba itu setelahnya. Kalau ndak terkabul piye ya? Kalau tidak dijawab gimana ya? Ada cemasnya, berarti harus sering berdoa. Yang ketiga wa kanu lana khoshiin, mereka setia. Bahwa sekiranya bahwa hajat-hajat kita terkabul itu setelah 1000 kali berdoa, maka lakukan 1000 kali. Bahwa doa akan terkabul 2000 kali berdoa, lakukan 2000 kali. Toh itu pekerjaan yang tidak banyak bikin keringetan. Saya belum pernah melihat orang berdoa kok kemudian terus keringetan gitu. Bawa handuk itu, ya Allah.
Kecuali kalau berdoanya itu lagi dipanas-panasan. Nah, sudah maghrib. Dalam janji Allah, terikat janji abadi. Doa dan terkabulnya doa itu janji Allah dan itu abadi. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba itu minta dan seluruh permintaannya itu harapan, Allah enggak pakai perwakilan, langsung dihadapi sendiri. Ini qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan jawab semua yang berdoa dengan doanya. Berarti semua harapan itu akan terpenuhi. Nah, ima dalam 3 keadaan itu tadi. Yang ketiga, ya memang harus menunggu. Rata-rata terkabulnya doa itu butuh proses. Yang berdoa ada harapan itu Masya Allah sudah senang. Ada anak terkena epilepsi. Ini bapaknya itu pejabat PLN. Begitu dengar penjelasan ini, ya sudah saya akan berdoa habis-habisan. Terus dihantam dengan doa. Alhamdulillah enggak sembuh. Karena bayangan orang kalau didoakan itu sembuh, alhamdulillah enggak sembuh. Dan itu juga diucap alhamdulillah enggak sembuh. Tapi Allah ganti ketidaksembuhan anaknya tetap epilepsi, tapi hafal Quran. Bahkan hafalannya lebih kuat daripada yang normal. Dalam bukti nyata, berulang-ulang ya. Kalau Bapak Ibu itu ditanya yang sudah terjawab doanya berapa ya? Berapa ya? Saking banyaknya enggak diingat-ingat. Yang diingat itu yang belum terjawab. Yang sudah terjawab rata-rata lupa. Ini suka ada penyakit amnesia kalau ini. Enggak akan kecewa. Kalau sudah berdoa jangan kecewa. Berdoa itu adalah istimewa. Lihatlah kalau divideokan, difoto, gambar orang berdoa itu kok begitu istimewa. Berdoalah yang banyak untuk harapan yang banyak. Karena berdoanya banyak, yang akan diselesaikan banyak, dikasihnya banyak. Orang yang banyak doa itu banyak harapannya. Ya ini sudah selesai. Kalau sudah alhamdulillah nggak boleh diteruskan, berarti selesai. Nah, kita teruskan secara alhamdulillah itu salah. Kalau sudah alhamdulillah itu selesai. Ya, itu sudah menyalahi SOP. Kalau alhamdulillah selesai, maka saya selesaikan juga. Monggo Bapak Ibu kita tutup majelis kita sebelum sholat maghrib kita dengan berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina wa barik lana fi awqatina wa amalina ya Rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an
alaikal balak wala khawla wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala harapan. La haula wala quwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Ya Rabbal Alamin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kau lihat dan astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.